sebentar. 1988. Berarti kalau sampai Kan rusin aja. enggak gini loh. Kalau sampai majikan sampai mau berarti sampai ini ayu bian ya. Insya Allah. Saya tuh udah 3 kali nikah, Mas. Siapa? Tahu yang ini ya insya Allah sampai tua. Sampai 3 kali nikah. Ya. Hari-hari ini kan kalau kita pakai ngomong bahasa Inggris kan anak ini jadi nanti kalau sekolah itu langsung ngerti gitu tujuannya majikan. Loh, ya itu bener no. Iya bener. Berarti majikan Hongkong kan berpikir buat anaknya karena sekarang kan bahasa Inggris kan juga penting. Kan gitu. Kalau pakai bahasa saya ngobrol sama majikan dua-duanya itu pakai bahasa Inggris. Konggiman. Kalau di rumah bubu baru aku pakai kantonis. Terus aku tuh orangnya jarang ngomong sama majikan. Cuman kalau majikan suruh aku kerjain. Udah aku nggak mau jawab. Paling kalau lagi mau ambil hati aja lah sama neneknya tuh saya rayu lah pakai baju ini aku kelihatan cantik lah apalah. Wah cerdas. Enggak sih. Sampai emang di Hongkong dulu itu berapa bulan? Berapa tahun? Berapa kontrak? Cuma 11 bulan saya udah cerita sama sampean waktu itu. Ceritanya gini loh Mas, kan majikan aku ke Swiss itu loh. Terus kejadian itu sebentar. Laki-laki ngulangin aku. Saya nggak dikasih izin ke apa itu ke agent apa enggak ya? Oh, yang mau dikelonin itu ya. Maklum Mas, waktu itu usia masih muda. Masa? Usia kalau ya waktu itu saya baru 26 kalau di paspor udah. Kalau di sana usia aku waktu itu 28. Kan aku dituain 2 tahun waktu itu. Kan aku pertama bikin paspor itu pergi ke Singapura. Mbak. Itu aku tahun 1988. Berarti kalau sampai rusin aja. Enggak gini loh. Kalau sampai majikan sampai mau berarti sampai ini ayu bian ya. Insya Allah. Saya tuh udah 3 kali nikah, Mas. Siapa? Tahu yang ini ya insya Allah sampai tua. Sampai 3 kali nikah. Ya meninggal suamiku Mas. Oh, yang pertama meninggal, yang kedua? Ya meninggal. Loh, yang kedua meninggal? Iya. Wah. Tiba-tiba aku umur 3 bulan Mas, dia kecelakaan terus meninggal. Terus saya habis 100 hari saya daftar ke Hongkong. Dulu kan Hongkong sulit kan, kita ke Hongkong itu harus punya 90 pinjer waktu itu. 90 apa? Iya, pinjer Mas. Pinjer itu apa? Itu loh, dulu itu waktu tahun 2016 kita harus pakai pinjer. Jadi jempol kita itu masuk kayak mesin gitu loh. Tiap pagi sama sore kita harus punya 90. Kalau kita belum punya 90 mana kita berangkatin ke Hongkong. Walaupun majikan udah telepon terus setiap hari ya. Enggak, kita nggak diangkat. Oh, itu aturan kapan? Itu aturannya siapa, Mbak? Enggak tahu itu. Pada tahun 2016 itu kenyataannya itu. Saya itu setengah tahun di PT, Mas. Desember gini saya daftar. Bulan 6 tanggal berapa itu saya baru berangkat ke Hongkong. Waktu itu. Terus 2017 bulan 4 lupa tanggalnya aku itu saya dipulangi majikan karena saya tidak mau dikelonin. Itu semua salah majikan perempuan Mas ceritanya kan gini. Saya itu kalau di rumah majikan itu saya tuh harus penampilan perfect lah intinya kayak gitu. Iya. Makanya di rumah nenek pakai apa asal-asalan boleh. Saya tuh semua itu salah majikan aku kan. Namanya terus dia tuh tidak pernah tidur bareng sama istrinya selama saya kerja di sana 11 bulan itu tidak pernah dia tidur sekamar tuh tidak pernah. Enggak, pertanyaan saya enggak gini enggak, pertanyaan saya satu. Kalau sampai majikan Hongkong nanti tak kasih foto saya waktu kerja di sana Mas. Jadi kalau majikan Hongkong berhasrat kalau sampai niki berarti penampilan sampai menyegarkan gitu loh, ngerti enggak? Iya, aku paham. Tapi aku sebenarnya orangnya tuh nggak suka dandan apa itu enggak Mas. Tapi dari aku itu kayak gini loh. Kalau 2 minggu sekali aku dibawa ke salon. Iya. Gitu kan. Baik, aku nggak bilang dia nggak baik. Itu super baik. Kenapa sampean? Enggak, sebentar.
Kenapa sampean kok enggak ya kamu kalau enggak jadi sama suami istrimu ya kamu nikah aja, kamu nikahi aja loh, bilang sama singsangnya gitu loh, Mbak. Enggak, saya enggak minta nikah waktu itu. Oh. Saya juga takut. Dia ngomongnya gini intinya, dia itu enggak pernah langgar bojone kasarannya kan gitu loh Mas. Dia itu butuh dekatan wanita. Katanya selama punya anak yang aku jaga itu, kamu saja lihat sendiri dari aku di situ anaknya udah 2 bulan waktu itu. Dari anak usia 2 bulan sampai sekarang anakmu tuh udah 1 tahun lebih. Dia nggak pernah tuh hubungan sama suami istri gitu kan. Kita gitu dia sering minta langsung sama saya itu. Kan caranya kadang saya malu Mas, kan kalau pergi nanti itu tidak pernah suruh dia pergi sama suaminya enggak, kadang Sabtu Minggu itu mau bawa anaknya apalah, potong rambut apa, terus saya itu perginya sama saya ke taman itu sama saya gitu. Kadang tuh itu nyubit saya di taksi tuh enggak habis-habisnya dia nyubitin saya, dia nyium saya tuh lama-lama risih Mas. Saya nggak ada niatan nikah, saya kan niatan kerja. Aku nggak kepikiran nikah Mas, soalnya waktu itu kan gini, kalau nikah sama orang sana aku hanya seorang pembantu. Nanti kalau aku dinikahin dia, terus saya kerja apa? Dan nggak ada kerjaan nggak bisa. Kan orang sana saya tahu kita harus bisa punya penghasilan. Istrinya sering cerita gitu, jadi itu sering curhat sama saya. Jadi kita itu harus sama-sama punya penghasilan katanya kalau dulu. Ya nanti, loh berarti sekarang sudah punya suami sampean ya? Udah saya kenal di lobby ini saya punya anak kecil. Nanti kan gini, ini kan udah masuk PAUD kan, playgroup. Jadi nanti tahun ini ini kan udah pertengahan tahun. Nanti kan aku udah berangkat kan ini nanti mau tak masukin ke full day aja kan. Aku masih tahu anakku yang besar itu kan, nanti mau tak masukin yang ke full day aja. Jadi nanti kakaknya ngelawat cuman kalau malam aja gitu, sama pagi mau pergi sekolah gitu kan. Di sini kan ada Mas juga full day itu sampai jam 5 baru pulang. Siap. Berarti benar-benar majikan sampean bikin penampilan sampean sip ya, akhirnya sing lanang jadi keter kan. Iya benar. Iya. Sampean parani maneh, Mbak? Sopo ngerti dhek eling? Enggak mau aku Mas. Kalau aku udah niat dari dulu. Enggak. Lah nanti kalau ada majikan yang memang mau sama sampean piye? Oh, sampean duwe suami ya? Dulu aja aku yang janda. Oh, ya. Sekarang sudah punya suami ya? Apalagi sekarang saya punya suami, lebih sayang aku yang jaga diriku. Oh iya. Tuh. Yang penting itu bisa dari rezeki yang halal, ya digunakan yang di rumah itu juga yang dimasih Tuhan. Alhamdulillah Mas, walaupun saya sebentar itu kemarin saya bisa renovasi rumah itu. Mantap. Rumahnya kecil kan, terus tak bikinin, alhamdulillah bisa renovasi rumah. Waktu itu suami yang meninggal ninggalin hutang tuh banyak. Waduh. Terus alhamdulillah kebayar. Enggak ngerasa Mas, cuman aku waktu pulang itu dikasih uang, masih aku laki-laki tuh 15 juta. Saya pulang itu dibawain uang, aku nyampe di airport itu saya dikasih uang 15 juta. Uang sini udah ditukar sama dia, enggak tahu berapa ribu waktu itu. Udah dikasih sama dia, terus dibeliin tiket itu udah. Itu aja loh Mas, sampai ngerti. Dia itu minta cium terakhir kalinya sama saya. Saya di Indonesia aja masih disering ditelepon, katanya gini, punya kepikiran balik ke Hongkong nggak? Saya siap menerima kamu gitu. Orang ini gila ya. Loh, sampai beberapa itu kan nomor masih aktif di waktu itu. Oh, enggak. Yang diminta dicium siapa? Majikannya? Iya. Minta dicium sampean? Iya, enggak lah. Saya orang waras, masa nyium orang. Loh, enggak kan saya nanya majikannya minta dicium sampean gitu, atau sampean mau dicium sama dia gitu. Majikan saya yang minta dicium. Oh. Majikan saya itu waktu itu usianya tuh 9 tahun sama saya, yang
laki itu 30 ya, yang perempuan 28. Waktu itu aku 26 di sana. Pokoknya yang perempuan itu selama 2 bulan. Wah. Nanti kalau ada majikan mau lihat mukanya dulu, saya trauma. Kalau muda takut saya. Cik seger-seger ya Mbak. Sampean cik 26 cik seger-seger ya. Ya sekarang saya ini kalau usia saya nanti tahun 2023 ini saya masuk usia 33. Oh, cik muda, laku keras iki kok nang Hongkong. Kok sayangnya wis duwe bojo sampean. Tapi wis duwe anak ambrol paling wisan. Wis tambah neh to anak. Ya, bojoku Joko Mas Bin. Duh, sekarang ini Joko. Iya. Waduh. Hati-hati loh ya, Mbak. Wis loro loh, meninggal loro loh, Mbak. Sampai ini malati ya. Ya semoga sampai tua Mas. Apa ya, aku tuh punya anak, jadi aku Loh, sama pernikahan yang dulu punya anak, jadi aku terus nikah yang ini dapat anak juga? lalu nyusahin dia dulu Mas. Enggak. Nikah sama yang ini dapat anak enggak? Dapat. Berapa? Satu? Udah, ya 3 tahun, 4 tahun, mau. Satu? 3 tahun. Satu? 3 tahun lebih. Terus, oh, iya. Berarti sampean punya anak berapa? 3, bapaknya beda-beda semua? Iya. Aja dibully, Thomas. Malah dibully, piye. Anaknya 3, bapaknya beda-beda semua ya? Tapi anu Mas, aku gini mikirnya. Aku kemarin udah bilang izin sama suami. Ya kalau kamu tega mau pergi aja, nggak usah banyak omong. Dia kan bilang gitu, aku ngizin juga ke dia. Aku orangnya simple Mas. Kalau dia masih setia sama aku ya memang alhamdulillah jodohku. Kalau enggak ya udah, aku udah punya anak buat apa? Aku gitu aja sudah. Loh, nggak boleh bilang begitu. Ya nggak boleh bilang begitu. Kamu dia sama dia tuh gitu Mas. Aku simple. Gitu udah. Soalnya apa? Yang penting dia ngizinin aku gitu kan, dia kan ngizinin boleh kan gitu kan. Tapi aku gitu, aku juga nggak ngekang namanya laki-laki Mas. Yo, aku ini punya saudara juga ditinggal ke luar negeri dulu. Itu dia di rumah itu, iyo, akan tulah intinya. Jadi aku sadar, wong lanang itu orang jadi lo suwe ini kan gak betah. Aku jadi gak bakal respect uang. Intinya andai kan kok bojomu selingkuh ngene wis tak biarin karepe dhewe dosa ditanggung dhewe, oke aku sing nanggung. Apa yo kok ning akhir tetep ngene iki dosane bojomu tanggung lho, ke bojomu zina enggak. Yo sampean nanggung wong sampean tinggal ngalih kok. Iya. Gak ya, bisa. Gitu. Gak bisa, sampean tetap nanggung. Iya, tetap nanggung, gak bisa. Itu tetap ada hubungannya wong sampean cek bojone. Sampean berhak sampean berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Ibaratnya kan kayak gitu. Nah, ternyata sampean pergi keluar. Nah, komitmen. Kan enggak mungkin pergi kan gitu. Balik ke situ lagi ya. Iya, ya diizinin, tapi ya tetap kecipratan. Dosa yo nyiprat-nyiprat, Mbak. Dosa nyiprat masalah, Mas. Lah, iku kan berarti wis prinsipe sampean. Sing penting kan sampean iso nyekolahno anak, dosa gak apa-apa tak tanggungi, sing penting masa depannya anakku oke. Ngono kan? Iya, Mas. Terus aku pikiranku gini. Apa ya, nanti ke belakangan kok nggak sesuai kayak sekarang. Ya wis tak terima ini ku salahku kan gitu, nggak apa-apa aku jadi orang gitu Mas. Aku nggak mau terlalu rewel ribet, enggak. Yang penting aku caranya aku masih menghadapi keluarga aku kan gitu kan. Soalnya kalau pemikiranku gini Mas, emang anak-anakku yang dua itu memang kewajiban aku kan, bukan kewajiban orang lain kan, begitu kan. Yang wajib membahagiakan kan aku begini ini cilianku wis sengsara, jadi aku gak pengen loh Mas aku dan anak terus anakku sengsara gak. Aku pengen sekolah SMA, aku gak tutupan sekolah SMA aku gak ono cerita gue nyekolah kan gitu kan. Iya. Dan kalau aku kan, aku gini Mas, tak tekad, aku punya skill, aku punya pengalaman, kenapa nggak aku gunain gitu kan. Terus anak sekarang Mas, nggak kayak orang dulu kalau kasih makan sambal sama tempe, kalau orang sekarang kan nggak mau. Gitu, aku tak ambil keputusan kayak gitu Mas. Penting anakku iso pendidikannya
oke lah gitu, ini iso di sekolah kan gitu, aku pengen kurung gitu mas. Enggak, aku enggak, bukannya gak mensyukuri rezeki suamiku, enggak. Emang kalau saya pikir emang enggak cukup gitu kan, ada kebutuhan lain lah, terus anakku 3, terus sekolah semua itu ongkosnya itu banyak gitu. Iya. Karena aku setek rumah, ora anak semeki duit, semeki kur bojoku tok. Jadi uang 500 saya seminggu, bingung ring ngubet ya mas. Karena kakek anak. Anaknya telu, bapaknya beda-beda. Gak apa-apa masalahnya. Luar biasa. Wis, pokoknya sampai nanti tak tunggu di Hong Kong. Kan nanti pakai kerudung ya. Ya nanti kan interview sampai ngomong. Ini mas, ceritanya ada rasa trauma. Alhamdulillah selama saya pulang dari Hongkong dapat yang ini, aku bisa menutup auratku dengan penuh. Tapi kemarin suami kan nanya, gini sih ya nanya ke aku. Nanti kalau kamu di sana terus kamu buka cadar kamu, terus saya ngomong ya jelas, tapi kan nggak masalah. Cadar itu kan kesunahan. Nanti kalau aku balik Indonesia, aku pasti akan menutupi auratku sepenuhnya. Paling enggak aku di sana tuh bisa pakai kaos panjang, celana panjang, berjilbab, saya gitu kan sama dia. Nanti aku ngajuin pertanyaan kayak gitu, aku gitu. Kalau untuk yang seperti dulu enggak, aku kan gitu. Aku udah pernah muda, udah bosen, saya bilang gitu kan. Saya jadi janda 2 kali kan saya berangkat ke luar negeri terus mas. Jadi saya udah bosen. Tapi mas, di Singapura bebas mas. Di Singapura itu saya dulu keluar malam dibiarin. Kalau apalagi kalau bulan puasa saya dibiarin. Penting nanti jam 3, jam 4 nyampe rumah. Tuh. Asli kan yang dulu tuh di Singapura gitu. Intinya aku udah pernah ngerasain hidup bebas, jadi aku gak pengen hidup bebas gitu kan. Makanya waktu di Hongkong aku ya bener-bener pengen nyari duit, mergo pernah hidup bebas di Singapura, jadi aku nekuni lah itu intinya. Tapi ya akhirnya aku entuk musibah kaya ngono. Emang majikanku gini mas, aku ini ya pakai celana blouse sitik nggak boleh, majikan yang perempuan itu. Aku tuh bajuku selalu harus rapi. Kalau di sana itu kalau nggak musim dingin yo, pokoknya aku harus pakai pendek. Kalau malam itu celananya itu loh di atas lutut gitu, terus pakai kaos oblong kan gitu. Nanti kalau musim dingin aja pakai panjang-panjang kayak gitu sampai kaos kakian apa. Tapi kalau di rumah nenek kan aku pakainya sing cover lah, penting nenek ini sering ngambek. Waktu aku pertama datang gini mas, loh maksudnya pembantu kayak gini ngomong-ngomong iki nek aku dadi lonte apa piye kok ngono rambutnya seapik temen kan gitu kan. Waktu itu terus kok kulitnya bersih, nggak kayak orang-orang Indo kan kayak gitu. Aku diem aja waktu itu mas. Terus kan saya niatnya kerja nggak pakai lontean. Lekas itu lama-lama kan masih kan tahunya satu suami. Saya tahu setelah saya jadi itu kurang ajar lagi. Gitu. Tapi semua kesalahan majikanku perempuan. Saya itu sering dibawa ke perawatan ke salon. Salah dia bukan salah aku sebenarnya. Jadi orang jelek ya kalau sering perawatan ke salon semuanya jadi seger ya. Makanya majikannya cowok langsung tuing gitu kan. Paling ya bukan salah majikan cewek sengaja biar nanti terjadi sesuatu sama sampean sama majikan cowok, akhirnya dia bisa lepas gitu loh. Terus gitu loh. Rumusnya mungkin begitu. Sampai loh mas, sampai percaya saya itu dibeli sandal sport itu loh mas. Merek apa ya lupa aku, masih sandalnya itu banget deh. Harganya itu nyampe 3.000 berapa gitu, yang beliin istrinya itu. Saya itu kayak tas, pakaian, sandal sering dibeliin sama majikan perempuan ini. Ya iyalah, sampai ngerawati anaknya dan dia bebas bekerja cari uang kok gak kepikiran anaknya. Iya. Ya kan, makanya gimana caranya supaya sampean betah kan? Ya udah dibeliin biar nanti dibilang gak enak, terus tetap di situ. Sopo ngerti kok sak suaminya bisa diservis kalian kan, dia lebih enak gitu loh. Jadi dia di luar bisa sama yang lain juga gitu loh maksudnya. Sampean ini enggak paham. Kayak gitu mas.
Terus setiap minggu tuh mas, aku tidak keluar jam 5 sampai jam 2 pagi baru pulang. Kita sekolah maksudnya anaknya. Loh lah terus Anak-anaknya bayinya siapa yang ngurusi kalau sampean diajak keluar? Iya, ya enggak, kita keluarga itu pergi jauh terus. Setiap malam minggu makanya tuh enggak pernah ambil libur tuh. Aku udah lihat sana-sana terus sama majikan tuh. Jadi kalau majikan perempuan di rumah, stay di rumah, pasti kita pergi keluar. Duh, sama yang cowok? Sama yang cowok? Iya, yang semuanya, anaknya, suaminya, istrinya gitu loh maksudnya. Oh, semua. Gitu loh. Tak pikir sampean sama singsang jalan-jalan keluar, istri di rumah. Ya enggak lah. Enggak. Ya tak pikir begitu lah, sampean nggak ngomong keluar semuanya lah. Kalau keluar semuanya berarti ya. Enggak sama semua, sama keluarganya. Jadi dari situlah. Terus kan kalau ada temennya ada yang pesta-pesta itu aku diajak, terus majikan aku beliin pakaian yang bagus, katanya aku tidak mau ya nanti membantu aku kelihatan lucu gitu. Dia bilang kamu harus penampilan cantik gitu. Ya ada saya juga punya teman yang majikannya selalu ngajak cece-nya. Ada, bener. Oke mbak, ini ada telepon ya. Sampean proses nanti seperti itu. Saya tunggu di Hongkong aja. Gaji. Sinyalnya pedot-pedot. Gajinya 473. 473 ya, makasih. Semangat ya, tak tunggu nanti di Hongkong sampean. Oke? Keren nih. Yoi. Makasih mbak, sehat selalu. Bye-bye. Bye. Loh, gak iso mati mbak? Iya, nanti mas